Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah, ciptaan Allah. Tidak ada yang ciptaan makhluk itu, tidak ada. Kullun min indillah, semua pada hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelihatannya dari makhluk, hakikatnya dari Allah. Karena semua makhluk itu ciptaan Allah. Kalau dia bergerak, digerakkan oleh Allah. Kalau dia punya kekuatan, itu pun dari Allah. Kalau dia punya kecerdasan, kecerdasannya pun dari Allah. Maka orang iman ini walaupun melihat apa saja, hatinya kepada Allah. Ke sawah, hatinya kepada Allah. Masya Allah, la quwwata illa billah. Masya Allah, segala sesuatu terjadi dengan ketentuan Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada usaha, tidak ada kekuatan tanpa Allah. Masuk ke rumah, hatinya bukan kepada orang di rumah, hatinya kepada Allah. Allahumma inni as'aluka khairul maulij wa khairul makhraj. Ya Allah, aku minta masuk rumah ini baik, keluar rumah baik. Berjumpa manusia, orang-orang Islam, maka hatinya kepada Allah. Assalamualaikum, semoga Allah menyelamatkan kamu. Dijawab waalaikumsalam, juga Allah semoga menyelamatkan kamu. Yang bisa menyelamatkan saya Allah, kamu doa saya buat saya. Yang bisa menyelamatkan kamu juga hanya Allah, maka saya berdoa buat kamu. Orang beriman setiap saat berdoa, setiap saat hatinya kepada Allah SWT. Dalam dakwah, hatinya senantiasa kepada Allah. Ya Allah, turunkan hidayat, ya Allah, turunkan hidayat. Dalam ta'lim, hatinya kepada Allah. Ya Allah, berikanlah aku kefahaman, berikanlah aku kefahaman. Dalam ibadah apalagi, memang ibadah itu intisarinya adalah doa kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang aku sembah, hanya Engkau yang aku mintai tolong. Maka tolonglah aku ya Allah. Dalam urusan segala urusan, urusan dunia, urusan akhirat, urusan rumah, urusan sawah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang aku sembah, hanya Engkau yang aku mintai tolong. Tolonglah aku dalam segala urusanku. Nah, oleh karena ta'ala, inilah sifatnya orang beriman. Senantiasa ingat kepada Allah, senantiasa doa kepada Allah, senantiasa taat kepada Allah. Begitulah iman. Nah, mulai karena Allah SWT ini bagaimana ada dalam hati kita senantiasa 24 jam sampai mati kita. Tidak cukup sehari sekali dua kali, tapi bagaimana ada terus menerus.
Maka ada orang laporan kepada Nabi, fulan telah sedekah sekian banyak, harta sekian banyak, ini sekian banyak itu. Maka Nabi menjawab kurang lebihnya, ya itu sedekah yang cukup banyak, tapi yang lebih utama lagi adalah iman yang lazim, yang terus menerus ada dalam hati. Iman yang terus menerus. Kita ini juga iman terus menerus sebetulnya, tapi banyak lalai. Nah, lalai. Yang dikehendaki itu iman yang terus menjadikan kita ini ingat kepada Allah terus menerus, yakin kepada Allah terus menerus. Karena kita ini berhajat kepada Allah terus menerus. Setiap detik kita perlu bantuan Allah, maka setiap detik kita mengingati Allah, setiap detik berharap kepada Allah, setiap detik berdoa kepada Allah, setiap detik taat kepada Allah, setiap detik beradab kepada Allah. Karena tiap detik kita dilihat oleh Allah, tiap detik kita didengar oleh Allah, tiap detik kita perlu bantuan Allah. Bagaimana kita lupa? Memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang makhluk itu bermacam-macam. Ada yang menyenangkan, ada yang menyusahkan, ada yang besar, ada yang kecil. Makhluk itu macam-macam. Tetapi semulaikan yang menciptakan, yang ngatur sama aja. Hanya satu, kita nggak usah repot-repot ngadepi kehidupan ini, karena masalah kita yang sebenarnya itu hanya satu, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya masalah dengan orang, hakikatnya tidak. Kita punya masalah dengan yang menciptakan orang-orang. Kalau kita baik dengan yang menciptakan orang-orang itu mudah aja. Man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa memperbaiki hubungannya dengan Allah, barang siapa memperbaiki urusannya dengan Allah, Allah akan memperbaiki urusannya dengan manusia. Sekarang 3344 diulang-ulang. Taqabbalallahu silakumullah. Nah, supaya iman kita ini terus mantep, mancep, madep, itu bagaimana caranya? Usaha pertama yaitu senantiasa kita dakwahkan. Nah, ini usaha memantapkan iman pertama. Ketemu siapa saja, pertama kali yang kita usahakan kita bicara masalah iman, bicara keagungan Allah, bicara kemuliaan Rasulullah, bicara akhirat, bicara pentingnya agama. Setiap ketemu orang tuh pertama kali yang kita pikir begitu itu. Pertama kali ketemu anak, pertama kali ketemu istri, pertama kali ketemu teman, pokoknya ketemu manusia siapa saja, pertama kali yang kita pikirkan bagaimana kita menyampaikan agama kepada dia. Insyaallah boleh kan? Karena apa? Karena kita ini dapat tugas dari Rasulullah SAW, Rasulullah dari Allah, untuk menyampaikan agama ini kepada seluruh manusia. Kalau ketemu manusia itu kita tanamkan dalam hati, saya ini ketemu ini Allah yang menemukan. Saya ketemu orang ini Allah yang menemukan.
Dan saya ketemu orang itu ada tugasnya, yaitu ngajak bicara mengenai iman setiap ketemu orang. Kalau nggak bisa ngomong-ngomong yang banyak, ya, pokoknya assalamualaikum, niatnya itu menyampaikan agama. Yes, ben gampang nih, ya. Wis omong apa nang kula niki mengke. Wis to. Assalamualaikum niate nyampein agama. Insyaallah kan ya. Selalu ya kan. Tanamkan betul ya, karena innamal amal binniyat. Menurut niatnya orang itu. Itu diceritakan oleh para ulama dulu itu. Ada preman, sudah preman, betul-betul preman. Maka ulama itu datang, assalamualaikum, cuman gitu saja dok. Beberapa kali datang, assalamualaikum, tapi niatnya supaya Allah tuh menyelamatkan dia, supaya Allah kasih hidayah. Maksudnya begitu, bukan salam basa-basi, assalamualaikum, bukan. Ini salam betul-betul niat supaya Allah kasih hidayah. Ya, lama-lama jadi terus jadi masuk Islam. Biasanya orang Nasrani lama-lama masuk Islam. Cuman salam itu aja. Tapi niatnya ini loh, niatnya. Allah tahu niat kita dan Allah akan memberkati amal kita ini menurut niatnya. Insyaallah kan? Ayah saya itu dulu pernah cerita sama saya, dia punya guru di sana di Selo. Selo itu Madiun sebelah kidul. Itu aneh orang itu. Setiap dia salaman sama orang itu, terus orangnya nanti jadi ke masjid, nggak usah ngomong itu. Assalamualaikum, salaman tok, nggak usah masjid ngomongin. Ketut. Nah, itu karena niatnya itu malaikat. Lah kita ini sudah biasa ghaflah karena tidak merasa kita ini dapat tugas dari Nabi untuk mengajak umat kepada agama. Ghaflah, ketemu assalamualaikum, basa-basi ya. Basa-basi, sudah basa-basi lagi ya. Nah, kita belajar begitu malaikat ya. Ini minimal loh, kalau bisa ya terus bicara yang lebih banyak supaya pahalanya tambah banyak. Saya hamba Allah, kamu hamba Allah, kita di dunia tidak lama, kita setiap saat perlu bantuan Allah. Tambah hari tambah dekat pada akhirat, maka kita sama-sama mengamalkan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, ingat kepada Allah, doa kepada Allah, insyaallah. Nah, kalau sudah akrab, saya hamba Allah, kamu hamba Allah, kita dapat tugas dari Rasulullah untuk memikirkan umat ini, maka Selasa yang akan datang kita keluar 3 hari untuk kita ini memikirkan tugas dari Rasulullah SAW. Tugas dari kantor kita pikirkan, tugas dari istri kita pikirkan, tugas dari anak kita pikirkan, tugas dari Pak Lurah kita pikirkan, tugas dari pencipta alam semesta kita lupa bagaimana. La ilaha illallah. Kira-kira berani nggak ngomong begitu? Berani enggak? Masa rawani lanang rawani sunat ini. Ayo, telu-telu tepat. Nih.